Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, apakah kalian sudah siap? Ya Pak, insya Allah. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang akan kita pelajari nantinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke, kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, jadi di pertemuan hari ini di mata kuliah Business Plan, kita akan membahas terlebih dahulu di awal tentang kontrak perkuliahan, tentang RPS, apa saja materi yang akan kita bahas di semester ini, di mata kuliah ini, kemudian metode pembelajarnya bagaimana, materinya apa saja, referensi apa saja, metode pembelajarannya. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Kesempatan kali ini di mata kuliah Business Plan, yaitu pengampunya adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Farul Rozi. Ya, di semester ini pertama identitas ya, identitas mata kuliah, yaitu mata kuliah Business Plan, Prodi Manajemen, dan ini adalah kode mata kuliah Business Plan, yaitu VEMA 0133120, dan mata kuliah ini ditempuh di semester 5 dan SKS-nya adalah 2 SKS ya. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah ya, mata kuliah ini didesain untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan, skill dan knowledge dalam memformulasikan rencana bisnis yang inovatif dan komprehensif. Mata kuliah ini juga membahas tentang pengertian dan ruang lingkup rencana bisnis dan bisnis model kanvas ya. Jadi nanti di mata kuliah ini kalian akan belajar banyak tentang rencana bisnis atau bisnis plan, mulai dari ide bisnis, analisa pasar ya, mulai dari analisis pasar dan analisa pesaing, rencana produksi, kemudian rencana pemasaran, rencana SDM, dan rencana keuangan. Dan juga nanti akan membahas tentang bisnis model kanvas. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana nantinya mahasiswa mampu memahami dan mampu menyusun bisnis plan, ya, menyusun rencana bisnis dan bisnis model kanvas, ya, serta dapat menumbuh kembangkan jiwa wirausaha sehingga terdorong motivasinya untuk berwirausaha. Ya, jadi capaiannya agar nanti kalian bisa memahami dan menyusun bisnis plan dan bisnis model kanvas, terdorong untuk berwirausaha. Oke, kita lanjut. Sedangkan untuk pokok bahasan pada mata kuliah bisnis plan ini ya, ada beberapa materi. Yang pertama ada konsep dasar rencana bisnis, ada konsep dasar rencana bisnis, kemudian pemilihan ide bisnis dan cakupan bisnis. Ini ada rinciannya ya, submaterinya. Dan pertemuan keempat itu tentang bisnis model kanvas. Ya, mulai dari pengertian bisnis model dan bisnis model kanvas, kemudian juga perbedaan bisnis plan dan bisnis model kanvas, 9 blok atau elemen bisnis model kanvas. Nanti juga kalian akan belajar bagaimana cara mengisi bisnis model kanvas. Kemudian di pertemuan kelima itu ada materi tentang value proposition canvas. Ada pengertian, elemen, kemudian bagaimana menentukan value proposition. Ini bagian dari bisnis model canvas, yaitu blok yang kedua. Sedangkan yang pertemuan keenam nanti kalian akan mempresentasikan tentang customer segment dan value proposition. Ya, pertemuan ketujuh ini tentang channel dan customer relationship. Ini ada sub materinya. Kemudian pertemuan ke-8, pertemuan ke-9, materi tentang revenue stream dan key resources.
pertemuan ke-10 nanti kalian akan mempresentasikan tentang channel, customer relationship, revenue stream, dan key resources. Sedangkan di pertemuan ke-11 ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang key activities dan key partner. Dan pertemuan ke-12 tentang cost structure, dan pertemuan ke-13 mempresentasikan tentang key activities ini, ya, tentang key activities dan cost structure. Oke, selanjutnya pertemuan ke-14 ini kalian akan menyusun proposal bisnis, dan pertemuan ke-15 tes lisan, dan terakhir pertemuan ke-16 itu ada UAS, ujian akhir semester. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas dalam satu semester. Materi-materi yang akan kita bahas dalam satu semester. Ini buku referensi yang bisa kalian pelajari, ya. Yang pertama bukunya Muhammad Rizan 2023, ya, dengan judul Bisnis Model Canvas, Membangun Rencana Bisnis yang Inovatif. Ini ada juga bukunya Mahardik Putra, kemudian bukunya Alexander Osterwalder, dan masih banyak yang lainnya. Nanti bisa kalian jadikan referensi dari buku-buku ini. Jadi untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Ya, ini untuk metode pembelajaran pada mata kuliah bisnis plan. Kemudian untuk media pembelajarannya ini ada media presentasi, ya, PPT, kemudian video dan juga gambar. Ketika kita daring, nanti akan menggunakan Zoom meeting seperti saat ini. Dan ini ada link juga, ya, ada link yang sudah saya sediakan, ya, seperti ini, ya. Untuk linknya di sini sudah RPS-nya sudah ada, kontrak perkuliahannya ada di sini, kalian bisa download, ya. Oke, ini sudah, ya. Nanti kalian bisa baca secara lengkap, ya, di sini bisa kalian download. Kemudian ada template business model canvas, template value proposition canvas, template business plan, dan nanti tugasnya bisa dikumpulkan di sini, ya. Kemudian ini materi-materinya sudah ada di sini, tinggal kalian bisa download untuk materi-materinya. Selanjutnya untuk tugasnya adalah atau proyeknya nanti kalian akan diminta untuk menentukan permasalahan konsumen atau pasar. Kemudian membuat business plan, membuat business model canvas. Kemudian untuk bobot penilaiannya ini ada UTS dan UAS 30%, sedangkan untuk tugas atau proyek ini 30%, partisipasi 20%, dan kehadiran 20%. Itu terkait dengan materi yang akan kita bahas dalam satu semester, ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silakan bisa bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Septina. Nah, kalau untuk tadi kan ada juga dijelasin tentang referensi yang untuk belajar itu ya, Pak. Itu boleh nggak, Pak, kalau misalkan kita ambil referensi yang lain gitu, selain dari yang Bapak jelaskan tadi? Oke, ya, bagus pertanyaannya. Jadi untuk referensi kalian bisa menggunakan, ya, buku bisnis plan yang lainnya juga bisa, atau menggunakan jurnal yang relevan dengan materi atau mata kuliah ini. Jadi bisa, Septina. Jadi nggak harus yang ada di sini. Kalian bisa menggunakan buku, ya, sebagai referensi kalian selain buku yang ada di sini. Ya, bisa pakai jurnal atau buku yang lainnya. Itu ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang bisnis model canvas. Sebelum masuk ke materi bisnis model canvas, kita akan membahas bisnis model terlebih dahulu. Kira-kira apa itu bisnis model atau model bisnis? Izin menjawab boleh, Pak? Oke, Alfi, silakan Alfi. Baik, Pak. Terima kasih. Yang saya ketahui, bisnis model itu merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk
menentukan perencanaan bisnis yang mana itu membantu perusahaan untuk mencapai target seperti itu, Pak. Dan juga membantu perusahaan itu lebih mudah dalam melakukan riset pasar seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ya bagus jawabannya. Mungkin ada satu lagi mungkin. Menjawab, Pak. Oh, silakan Aryanda. Dari katanya kan itu terdiri dari dua kata ya Pak, antara bisnis dan juga modal. Yaitu Oke. bisnis itu kan menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga mendapat keuntungan bagi pelaku bisnisnya. Dan model itu bisa dikatakan sebagai skema yang menentukan gagasan kita mau ditaruh di mana. Jadi bisa dikatakan itu model bisnis model itu kerangka kerja yang menggambarkan cara sebuah perusahaan dalam melakukan sebuah bisnis karena sudah ada skema yang menjadi patokan di dalam patokannya, yaitu untuk mempermudah kita bagaimana melakukan sebuah produk atau jasa yang sudah dilakukan. Jadi kita bisa bertumpu pada model bisnis model tersebut untuk untuk action project yang akan dilakukan ke depannya, begitu Pak. Oke, ya. Jawaban yang keren itu ya. Jadi bisnis model, ya ini tentang bisnis model itu ya. Jadi model bisnis sebenarnya itu secara sederhana adalah gaya bisnis. Sedangkan menurut Osterwalder ya 2012 dalam bukunya Business Model Generation ya menyebutkan bahwa sebuah tools atau alat untuk menggambarkan dasar pemikiran atau ide tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai. Itu tentang bisnis model atau model bisnis atau juga metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Menurut Muhammad Rizan 2023, bisnis model itu merupakan gambaran bagaimana sebuah bisnis menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi bisnis model itu intinya adalah bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan, bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya, mulai dari dia menciptakan, dia menyalurkan, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, ya disebut dengan bisnis model. Jadi bisnis model itu gayanya bagaimana sih sebuah bisnis itu, mulai dari menciptakan, ya membuat produknya sehingga produk itu bisa disampaikan ke konsumen dan bisa menghasilkan keuntungan. Ini gambaran sederhananya, ya, gambaran sederhana dalam sebuah bisnis. Jadi perusahaan itu pasti akan menciptakan sebuah value, ya, akan menciptakan sebuah produk atau jasa yang mana jasa tersebut akan disalurkan ke konsumen. Dari perusahaan membuat produk, kemudian produk itu disalurkan ke konsumen sehingga konsumen itu bisa membelinya. Konsumen bisa mengetahui dan membelinya sehingga nanti perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari proses jual beli tadi. Dan perusahaan setelah mendapatkan keuntungan pastinya akan menciptakan value lagi. Ya, jadi perusahaan itu akan terus-menerus seperti ini, membuat produk, kemudian menyalurkan produknya melalui saluran distribusi, kemudian ada konsumen yang akan membelinya dari saluran distribusi ini dan mendapatkan keuntungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira. Pak, izin bertanya. Gimana, Bil? Silakan, Bil. Tadi kan yang dibahas kan tentang gambar Pizza Hut itu, Pak. Oke, Pizza Hut ini. Iya, kan itu tadi dijelasin tentang model bisnis ya, Pak. Kira-kira dari dua itu, kira-kira model setiap bisnis itu sama nggak, Pak? Oke, kira-kira sama nggak bisnis pizza sama McDonald gitu ya? Model bisnisnya pizza sama McDonald gitu ya, ya Bil? Iya, Pak. Atau bisnis itu sama nggak semuanya modelnya? Iya. Oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi setiap bisnis itu memiliki model yang berbeda-beda. Tapi pada gambar ini, ya, pada gambar ini dia memiliki model bisnis yang sama. Memiliki model bisnis yang sama, yaitu model bisnisnya adalah model franchise, model waralaba. Contohnya
cilok yang ada di pinggir kampus gitu ya. Jadi modelnya akan berbeda. Sama-sama produk murni, akan tapi modelnya berbeda. Mungkin itu langsung dipasarkan kepada konsumen, langsung menuju konsumen ya. Kalau bisnis pizza dan McDonald ini model bisnisnya itu franchise. Jadi setiap bisnis itu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang punya usaha laundry kemarin tuh ya, ada yang punya usaha laundry. Bisnisnya akan berbeda dengan ini. Bagaimana dia mendapatkan uang dari proses penjualan jasanya, jasa laundrynya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi model bisnis itu bagaimana sebuah perusahaan membuat produk atau jasa, kemudian mengirimkan, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Itu yang dimaksud dengan model bisnis. Walaupun usahanya jasa, sama-sama jasa, tapi akan berbeda ketika dia menjual sebuah produk. Sehingga nanti untungnya itu berbeda. Mungkin oke, selanjutnya kita bahas tentang bisnis model kanvas ya. Setelah kalian memahami tentang bisnis model, kita bahas tentang bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu merupakan alat untuk memetakan, tools untuk memetakan, menganalisa, memvisualisasikan sebuah model bisnis agar lebih mudah dan sederhana yang dituangkan dalam satu lembar kanvas. Ya, jadi bisnis model kanvas itu sebuah alat untuk menganalisa, untuk menggambarkan bisnis kita, yang mana dituangkan dalam satu lembar kertas. Bisnis model kanvas ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Russell Walder dalam bukunya Business Model Generation, yang mana ada 9 blok. Jadi bisnis model kanvas itu ada 9 blok. Oke, selanjutnya kira-kira apa bedanya antara bisnis plan dan bisnis model kanvas? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Dela. Iya, jadi bisnis plan itu dokumen yang rinci, yang isi dokumen tersebut itu mencakup semua aspek bisnis, mulai dari deskripsi perusahaan, rencana strategi marketing, kemudian analisa pasar, struktur organisasi, keuangan, dan lain-lain. Dan sifatnya itu lebih detail dan juga mendalam. Biasanya bisnis plan itu lebih rinci dan juga berlembar-lembar kertas, jadi terdiri dari banyak halaman. Terus kalau BMC atau bisnis model kanvas itu adalah alat visual untuk merangkum model bisnis dalam satu lembar kertas dan sifatnya itu lebih ringkas. Oke, ya bagus, keren jawabannya. Jadi bisnis plan itu yang disampaikan oleh Dela ya. Secara sederhana, kalau bisnis plan ini ya berlembar-lembar ya. Tidak bisa bisnis plan itu hanya satu lembar, karena di sini adalah strategi bisnis kita. Mulai dari perencanaan marketingnya, mulai perencanaan keuangannya, tentang bisnis kita sendiri. Sedangkan kalau bisnis model kanvas itu hanya dituangkan dalam satu lembar kertas, lebih ringkas. Jadi saat ketika kita melihat bisnis kita dalam BMC ini, kita akan tahu, oh seperti ini toh bisnisnya. Jadi lebih ringkas dibanding dengan bisnis plan. Seperti itu. Kemudian ini contoh bisnis model kanvas seperti ini, template-nya ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengisinya? Cara untuk mengisi bisnis plan ini ya bukan dari key partner, tapi mengisinya dari customer segment terlebih dahulu. Kemudian value proposition, channel, kemudian ke customer relationship, ke revenue stream, baru ke key resources, key activities, key partner, baru ke yang terakhir cost structure. Oke, saya lanjut lagi. Ya. Jadi setelah kalian tahu bagaimana cara mengisi bisnis model kanvas ini, selanjutnya mengisi yang blok yang pertama tentang customer segment. Customer segment ini siapa sih calon konsumen kalian? Mulai dari geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Sebelum menentukan customer segment ini, kita harus tahu dulu siapa konsumen yang ingin kalian selesaikan masalahnya. Kemudian apa yang ingin kalian selesaikan dari permasalahan konsumen. Kemudian baru mengisi tentang geografisnya. Pertama itu tentang geografis. Di customer segment itu kita akan mengisi geografisnya, tempatnya.
di mana customer segmen kita, di mana calon konsumen kita, secara geografis, apakah daerah desa atau daerah kota, kemudian daerah Banyuwangi atau Jember, daerah Bali atau Surabaya, kemudian demografisnya, gendernya itu usia berapa, laki-laki atau perempuan, kelas ekonominya kelas A, B, atau C, pekerjaannya apa di demografis. Kemudian di psikografis, minat dan referensi, kesukaan, dan behavior itu tentang perilaku dan kebiasaan. Bagaimana kebiasaan dari calon konsumen kita. Ini ada contoh customer segment. Kalau Pizza Hut itu secara geografis, itu area urban, customer segmennya, konsumennya adalah area urban. Kemudian secara demografis, dia usia 25 sampai 50 tahun. Kelas ekonominya kelas ekonomi A dan B. Kemudian psikografisnya penyuka makanan Eropa. Dan behaviornya penyuka makanan yang praktis. Contoh dari Pizza Hut. Ini ada video. Video nanti bisa habis ini kalian lihat. Ini ada salah satu produk yang Oke, tadi sudah kalian lihat video tentang handphone ya, yang sangat kuat gitu ya. Kira-kira siapa konsumen ya, calon konsumen atau customer segmen dari produk handphone ini? Ya, kira-kira siapa? Ada yang mau menjawab? Pak, izin menjawab ya, Pak. Oke, silakan. Kalau Aryanda. kalau handphone seperti itu sih, kalau menurut saya sih cocok untuk pekerja proyek ya, Pak. Baik Oh dari iya, oke. mandor, ya, baik dari mandor maupun yang kerja alat berat gitu, Pak. Apalagi Oke. tadi bisa maku kan, Pak. Iya, iya benar. Ya benar. Bisa untuk maku ya. Jadi multifungsi ya. Iya, Pak. Oke. Ya, bagus Aryanda. Ya, jadi produk tadi ya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang pekerja di outdoor ya, berkegiatan di outdoor ya. Mungkin bisa target pasarnya adalah customer segmennya adalah laki-laki ya, kebanyakan laki-laki gitu ya, yang pekerja berat atau bisa dibantu maku gitu kan, bisa diinjak nggak pecah ya. Itu untuk produk yang ini, handphone ini. Berbeda dengan produk handphone yang lainnya. Pasti setiap produk itu punya konsumen ya, punya segmen yang berbeda. Seperti itu. Ya. Oke, jadi nantinya dalam sebuah bisnis ya, dalam sebuah bisnis itu pasti yang pertama adalah menentukan customer segmennya. Siapa orang yang akan kita selesaikan masalahnya. Dan kita akan berikan solusi dari masalah yang dimiliki oleh konsumen kita. Solusi tersebut adalah produk yang kalian buat tersebut nantinya. Baru kalau sudah ada kebutuhan, ya, memberikan solusi terhadap permasalahan konsumen, baru konsumen itu akan membelinya. Kalau konsumen tidak butuh, maka tidak akan dibeli oleh konsumen, ya, dibeli oleh pasar. Sebagus-bagus produk, kalau produknya tidak dibutuhkan maka tidak akan diterima, tidak akan dibeli. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya bagikan ya, tugasnya adalah membuat bisnis model canvas untuk blok yang pertama, yaitu customer segment. Setelah ini saya akan bagikan breakout room dan kalian bisa masuk ya sesuai kelompoknya masing-masing dan bisa diskusikan dan menentukan customer segment di blok pertama.
silakan bisa masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah saya buatkan room, bisa kalian masuk sekarang juga. Mungkin ada kendala terkait dengan diskusinya. Gimana hasil diskusinya? Lancar, Pak. Lancar. Ada kendala? Oke, kalau nggak ada kendala, nanti bisa kalau sudah ya menentukan customer segment, nanti bisa bergabung ke room utama. Kita sudah kembali lagi ke room utama. Kira-kira dari hasil diskusi kalian, ya setiap kelompok ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya atau tugasnya. Kelompok saya, Pak. Oke, silakan Dela, kelompoknya Dela bisa langsung share screen Dela. Baik, Pak. Perkenalkan teman-teman, saya Dela Puspita Ramadanti. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan produk Hijabify. Nah, di sini customer segment untuk produk Hijabify untuk geografiknya yaitu wilayah Banyuwangi dan sekitarnya seperti Jember, Surabaya, dan juga Malang. Kemudian untuk aspek demografik untuk perempuan, kemudian dengan usia 20-30 tahun, dengan kelas ekonomi B, dengan penghasilan 3-5 juta per bulan, dan traveler. Kemudian yang ketiga, untuk aspek psikografik, yaitu yang menyukai kenyamanan dan juga hal-hal yang praktis. Dan untuk sikap atau behaviornya, yaitu perempuan yang aktif dan juga suka dengan traveling. Baik, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke ya, bagus. Hasil diskusinya, kelompok pertama sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ini sudah masuk di terakhir sesi. Kira-kira apa yang sudah kalian dapat selama pembelajaran hari ini? Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan. Atau Dela mau menyimpulkan? Silakan. Kalau dari saya, untuk materi yang telah diberikan oleh Bapak yang bisa saya tarik kesimpulan dimulai dari apa itu bisnis plan, kemudian model Canva, apa itu model bisnis. Jadi model bisnis itu adalah gaya bisnis. Kemudian BMC. BMC itu adalah alat visual yang mana alat visual itu untuk membantu untuk merangkum model bisnis dalam satu lembar kertas, dan dalam BMC itu terdapat 9 elemen. Dan juga untuk poin yang terakhir tadi, tentang pembahasan customer segment, itu ada beberapa aspek seperti geografik, demografik, psikografik, dan juga behavior. Mungkin itu Pak dari saya. Oke ya, good. Ya, bagus Dela. Mungkin ada yang lainnya? Arianda mungkin. Apa yang sudah Arianda dapat dari materi hari ini? Kalau saya sih yang didapat yaitu kita bisa melakukan bagaimana cara penyusunan dari customer segment, yaitu yang dimana customer segment tadi waktu kita berbagi room, yaitu Bapak menjelaskan bahwa customer segment itu tidak bisa untuk semua kalangan di bagian apa namanya target pasarnya seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi kita harus menentukan pasarnya ini kalangannya siapa aja seperti itu. Tidak bisa semua yang harus masuk dari kalangan pasar kita, dari produk atau jasa tersebut, Pak. Oke, ya bagus. Pertemuan hari ini sudah masuk di sesi terakhir, ya. Jadi sudah merefleksikan atau bisa menyampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh.